semuanya anak-anak Miss, apa kabarnya? Baik-baik aja ya. Oke, jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS kelas 9 dengan Ibu Liza. Minggu lalu kita telah membahas tentang dinamika penduduk negara benua di dunia. Kita sudah menuntaskan dinamika penduduk di benua Afrika dan Australia. Nah, kali ini kita akan masuk materi di bab 1 untuk subbab yang D, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Jadi anak-anak, kalau berbicara tentang interaksi antar ruang, kalau dalam skala atau lingkup sempit, itu kita bisa contohkan seperti masyarakat desa dan kota. Tetapi kalau dalam lingkup yang lebih luas, itu adalah interaksi antar negara, bahkan antar benua. Makanya kali ini kita akan belajar tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua yang lainnya. Baik, di sini tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan di Asia dan benua yang lainnya. Nah, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Jadi, di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang itu terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan permukiman, serta dari pertanian menjadi permukiman. Nah, di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat saat revolusi industri. Akibatnya, banyak terbentuk kota-kota dan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di kota. Lalu, kota-kota di Asia dan benua lainnya menjadi tujuan penduduk dari desa-desa di sekitarnya. Nah, perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan membuat banyak peluang kerja dan kesempatan berusaha, sehingga banyak penduduk desa pindah ke kota. Nah, ada dampaknya dari interaksi desa dan kota, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, makin beragamnya orientasi mata pencaharian. Yang semula hanya bertani, sekarang sudah banyak jenis mata pencahariannya, sudah di perdagangan bahkan di industri. Lalu yang kedua, makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Yang ketiga, makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota, sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang. Lalu yang keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa. Jadi budaya kota itu yang dari cara berpakaian, cara berbicara itu masuk ke desa ya. Yang kelima, berkembangnya media massa sehingga membuat warga desa itu semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Yang semula warga desa itu tidak tahu menahu tentang politik, sekarang jadi lebih tahu ya. Yang keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa itu meningkat. Nah, interaksi keruangan antara kota dan desa itu membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Seperti apa pengaruhnya? Yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian itu tidak menjadi penduduk kota yang sukses, karena sebagiannya itu menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya permukiman kumuh. Ya, jadi nggak semua yang datang ke kota itu bisa sukses. Ada juga yang justru dia menimbulkan masalah baru di kota. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidupnya di desa. Jadi pola hidupnya, budayanya yang di desa itu masih dipertahankannya ketika dia tinggal di kota. Nah, di sini ada pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua yang lainnya. Kita lihat dari segi bidang ekonomi.
Sisi positifnya, meningkatnya produksi barang dan jasa di suatu negara karena negara lain membutuhkan barang dan jasa tersebut. Jadi di sini artinya ekspor impor itu semakin terbuka dengan adanya perdagangan bebas, terutama untuk negara-negara yang ada di kawasan tertentu, tentu menambah jumlah produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh warga negaranya. Nah, dari sisi negatifnya, suatu perusahaan dapat memindahkan pabrik ke negara lain, akibatnya negara kehilangan pemasukan pajak. Jadi kalau ternyata barang yang dia produksi itu laku di negara lain, maka dia akan membuka pabrik di negara itu, tidak di negara asalnya. Nah, hal itu akan menghilangkan pendapatan negara dari segi pajak. Lalu di sini di bidang sosial budaya, sisi positifnya terbukanya lowongan pekerjaan akibat bertambahnya perusahaan dan pabrik. Jadi kalau investor itu menginvestasikan modalnya itu ke dalam negeri, maka berdirilah pabrik-pabrik di dalam negeri dan hal itu akan membuka lapangan kerja bagi para penduduk. Nah, kalau dari sisi negatifnya, bertambahnya penduduk di perkotaan berakibat pada kepadatan penduduk. Otomatis ya, karena di kota itu semakin ramai penduduknya, semakin padat, maka itu akan membuat suatu permasalahan baru lagi untuk mereka-mereka yang ada di kota. Lalu di bidang pendidikan, sisi positifnya, bertumbuhnya jumlah dan jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang terampil. Nah, semakin banyaklah sekolah-sekolah atau jumlah institusi pendidikan, sekolah tinggi ya yang sesuai dengan bidangnya. Ada sekolah tinggi di bidang ini, di bidang itu, jadi semakin bervariasi. Lalu selanjutnya untuk sisi negatifnya, nah pendidikan yang baik itu cenderung lebih mahal dan otomatis tidak semuanya bisa menempuhnya atau mendapatkannya ya. Jadi disinilah banyak anak-anak putus sekolah karena apa? Karena uang sekolahnya mahal dan dia tidak mampu untuk bersekolah di sekolah tersebut. Lalu di bidang politik, segi positifnya makin banyak penduduk yang mendapatkan pendidikan sehingga makin peduli terhadap hak dan kewajibannya, termasuk dalam bidang politik. Jadi orang-orang yang cuek dengan politik, udah gak urusan lah. Nah sekarang sudah lebih melek akan kehidupan politiknya. Jadi dia lebih tahu hak dan kewajibannya. Jadi tidak hanya saling menyalahkan saja gitu ya. Oke, lanjut di bidang negatifnya. Di satu sisi negatifnya itu adalah suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain, terutama jika negara tersebut memberikan pinjaman maupun bantuan teknologi ke negara lain. Nah, hal ini tidak baik ya. Ini ada sisi negatifnya dari bidang politik ini, karena negara lain bisa mencampuri urusan dalam negeri kita. Nah, itu tidak baik. Oke. Nah, baik anak-anak semuanya, materi kita sampai di sini dulu untuk bab 1 bagian D ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya anak-anak semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai habis. Jika ada pertanyaan, kamu silahkan ketikkan di kolom komentar. Nanti kita akan bertemu di sesi Zoom. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Nah, minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian yang kedua. Materi kita bagian C dan D. Lalu minggu depannya lagi kita akan mengadakan PTS. Nah, kita akan berjumpa lagi untuk materi pembelajaran di bab 2. Baik anak-anak semuanya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.